Perkenalkan, nama saya Irene Grislan dari kelas 12 BTKJ asal sekolah SMK Negeri 1 Banjarmasin. Sesuai dengan perintah Ibu Suruh, di sini saya mengangkat tema mengenai KDRT. Dan soal-soalnya yang pertama menjelaskan kasus dengan jelas, lengkap, dan detail. Yang kedua, alasan, tujuan, dan penyebabnya. Yang ketiga, akibat yang dialami korban. Berikut saya bacakan dulu mengenai kasus KDRT-nya. Kepala Unit Reskrim Polsek Bojonggede, Ajun Komisaris Supriyono mengatakan polisi masih mengejar Lili Samsuri alias Kapleng, 30 tahun, suami yang membakar istrinya, Rizka Astuti, 20 tahun, warga Kampung Negara yang Desa Tonjong, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Itu diperkirakan masih di wilayah Bogor. Belum ditangkap, masih kami kejar. Cukup belum tahu kepastian dia ditangkap, katanya kepada media Minggu 14 April 2013. Menurut Supriyono, polisi telah mengerahkan 2 tim untuk mengejar pelaku, yakni tim reskrim 5 personel dan tim buser 4 personel. Polisi sudah mencari di tempat Lili biasa nongkrong dan teman-temannya, tetapi sejauh ini Lili masih lolos dari pencarian tim. Sebelumnya, Lili membakar istrinya Rizka pada Sabtu 6 April 2013 di Tenggarai. Perbuatan Lili itu karena rasa cemburu kepada istrinya. Jadi motifnya tuh karena suaminya cemburu dengan istrinya. Mungkin istrinya punya selingkuhan atau simpanan. Rizka harus mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Antang Sanjaja, Kemang, Kabupaten Bogor. Korban mengalami luka bakar 40% di wajah, punggung, dan dada. Sempat tidak sadarkan diri selama 2 hari di rumah sakit. Jadi untuk jawaban soal nomor 3, akibat yang dialami korban tersebut, istrinya mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit karena mengalami luka bakar 40% di bagian wajah, punggung, dan dada, dan juga sempat tidak sadarkan diri 2 hari di rumah sakit. Saya lanjutkan. Menurut Supriyono, keadaan korban saat ini sudah membaik dan mulai memberikan keterangan pada polisi. Dari keterangan korban memang menginap di rumah orang tuanya di Parung karena saat itu anaknya sedang sakit. Ketika dia pulang pada Sabtu sore itu, mereka cekcok dan akhirnya disiram dengan bensin dan dibakar, katanya. Supriyono belum meminta keterangan terlalu mendetail kepada Rizka mengenai penyebab kejadian mengingat kondisinya yang masih lemah. Kami takut dia trauma, kata Supriyono. Menurutnya keterangan sementara yang dapat diambil dari polisi saat ini adalah karena mereka sering bertengkar. Menurut Supriyono, Lili bakal dijerat Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Pelaku akan ditangkap secepatnya, ujarnya. Nah, itu artikel yang saya dapatkan. Terus masuk ke soal keempat. Temukan UU yang sesuai dengan tindakan tersebut beserta hukumannya sesuai dengan tindakan tersebut. Terus kita masuk ke soal yang keempat. Temukan UU yang sesuai dengan tindakan tersebut. UU yang sesuai dengan tindakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan. Hukumannya, tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana. Dasar hukumnya adalah KUHP pasal 356 yang secara garis besar isi pasalnya yang berbunyi, barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, istri, atau anak dihukum pidana. Cara yang kelima, cara mencegah dan mengatasi tindakan tersebut. Cara mencegah dan mengatasinya, yang pertama,
keluarga wajib mengamalkan ajaran agama. Yang kedua, harus dikembangkan komunikasi atau timbal balik antara suami dan istri. Yang ketiga, istri wajib mendidik anak sejak kecil. Kalau marah, tidak dengan marah, memukul atau berkata kasar. Kalau ada masalah, yang keempat, kalau ada masalah harus diselesaikan dengan dialog, dengan pertengkaran. Yang kelima, jika terjadi sesuatu pertengkaran serius, salah satu dari keduanya harus meminta kepada orang yang dituakan untuk mediasi. Jadi misalnya bertengkar itu harus bertanya kepada orang yang lebih tua untuk kayak gimana yang bagusnya gitu. Terus masuk soal yang keenam, pandangan Alkitab mengenai kasus yang saya angkat. Pandangan Alkitab menurut Efesus 5 ayat 25-23 mengatakan, "Hai suami, kasihanilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah itu menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian menempatkan jemaat di hadapan dirinya untuk cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaatnya. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkannya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud kan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihanilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istrimu hendaklah menghormati suaminya. Dalam ayat ini sangat jelas bukan, jika suami tidak seharusnya bertindak semaunya kepada istrinya, melainkan harus memiliki kasih sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Ayat ini juga mengajarkan jika suami harus rela berkorban untuk istrinya tanpa alasan apapun. Perilaku tersebut termasuk dalam contoh kebudayaan yang sesuai dengan iman Kristen. Sangat jelas sekali dengan beberapa ayat di atas jika kekerasan dalam rumah tangga sangat bertentangan dengan ajaran agama Kristen. Bahkan hal tersebut sudah disampaikan dalam Alkitab. Mungkin itu saja video dan tugas yang saya berikan. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Dadah.